Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan, metode ilmiah, serta keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari anak-anak, kita lihat slide berikut ini. Baik anak-anak, mari kita lihat bab pertama, hakikat ilmu kimia. Materi yang akan kita pelajari pada bab pertama ini antara lain adalah hakikat dan peran kimia dalam kehidupan, metode ilmiah, serta keselamatan kerja di laboratorium. Hakikat ilmu kimia pada dasarnya, kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, sifat materi, serta perubahan materi tersebut. Peran ilmu kimia dalam kehidupan banyak sekali. Kita mengetahui adanya cabang-cabang ilmu kimia, antara lain kimia organik di sini mengkaji struktur komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa-senyawa organik seperti alkohol, karbohidrat, dan bensin. Kimia anorganik mengkaji senyawa-senyawa anorganik, sifat dan pembuatannya, misalnya garam, mineral, senyawa logam, dan material. Kimia analitik mengkaji penelitian tentang kimia kualitatif dan kuantitatif dan cenderung berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi peralatan analitik. Biokimia mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan biologi, khususnya sifat dan komposisi senyawa dalam makhluk hidup serta hasil perubahannya. Kajian meliputi karbohidrat, protein, lemak, dan enzim. Kimia lingkungan di sini mengkaji masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran, penanganan limbah atau sampah, dan pengadaan air bersih. Kimia farmasi mengkaji tentang penelitian mengenai isolasi zat aktif bahan alam, pembuatan atau sintesis dan pengembangan bahan alam yang berkhasiat obat. Kimia fisik mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan ilmu fisika seperti energi yang menyertai reaksi kimia, sifat fisika dan sifat kimia serta perubahan kimia. Kimia pangan di sini mengkaji tentang komposisi bahan pangan yang ada dalam kehidupan, baik itu klasifikasi fungsi dan sifat kimia dari kandungan bahan pangan. Kimia inti mengkaji tentang penelitian zat-zat radioaktif, penanganan dan pemanfaatannya dalam bidang kedokteran, pertanian, dan hidrologi. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan. 1. Bidang kedokteran di sini adalah contohnya pada pemakaian obat-obatan dan juga pembuatan obat-obatan. Yang kedua, bidang pertanian yaitu pembuatan pupuk buatan dan pestisida. 3. Bidang geologi, penemuan unsur-unsur yang terkandung dalam bebatuan atau benda-benda alam. Keempat, bidang teknik sipil, mempelajari kelebihan dan kekurangan suatu material bangunan. Bidang biologi, contoh penentuan struktur dan sifat senyawa karbohidrat, protein, enzim, lemak, dan asam nukleat. Bidang hukum, contoh pemeriksaan sidik jari dengan larutan perak nitrat. Bidang mesin, contoh mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Yang pertama, menemukan sumber energi alternatif seperti alkohol. Yang kedua, pembuatan biogas menggunakan bahan baku kotoran hewan ternak. Yang ketiga, program langit biru, misalnya melengkapi knalpot kendaraan dengan katalis konverter. Kemudian karir di bidang kimia di sini amat banyak juga.
bahwa kalau kita mempelajari kimia, maka karir yang akan kita tekuni di sini di bidang pengendali mutu dalam industri kimia, sebagai peneliti di laboratorium dan pusat pengembangan milik pemerintah, juga di bidang produksi industri kimia, serta sebagai tenaga pendidik di bidang kimia di lingkungan pendidikan. Kemudian kita akan membahas tentang metode ilmiah yang memiliki beberapa karakteristik metode ilmiah. Yang pertama adalah karya ilmiah itu harus kritis dan analitis. Kemudian sebuah karya ilmiah harus logis, objektif, konseptual, dan empiris. Perlu diketahui bahwa ada tahap-tahap metode ilmiah, antara lain merumuskan masalah, menyusun kerangka teori, merumuskan hipotesis, kemudian penelitian atau eksperimen, kemudian mengolah dan menganalisis data, barulah menarik kesimpulan yang kemudian hasil kesimpulannya akan dipublikasikan untuk menyusun teori. Adapun sistematika laporan penelitian antara lain adalah judul penelitian, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar isi, abstrak, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka, serta isi dari lampiran. Selanjutnya anak-anak, terkait dengan keselamatan kerja di laboratorium, tentunya kalian harus mengenal beberapa alat dari alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Berikut akan Ibu sampaikan, yaitu tabung reaksi di sini berguna untuk mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan kimia dalam volume sedikit. Kemudian gelas beker atau dikenal dengan beker gelas atau gelas kimia, yaitu berguna menampung dan mencampur bahan kimia. Kemudian pipet tetes di sini mengambil larutan dalam volume sedikit. Kemudian ada gelas ukur berguna untuk mengukur volume larutan. Labu ukur membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Pengaduk mengaduk saat melarutkan zat padat dalam pelarut sehingga zat padat larut dengan sempurna. Selanjutnya alat-alat yang lain, yaitu ada rak tabung reaksi berguna sebagai tempat meletakkan tabung reaksi. Kemudian ada pembakar spiritus digunakan sebagai alat pembakar. Kemudian ada corong kaca untuk menopang saat memindahkan larutan ke wadah lain supaya tidak tumpah. Kemudian ada Erlenmeyer di sini menampung dan mencampur bahan larutan atau cairan biasa digunakan dalam proses titrasi. Kemudian ada penjepit tabung di sini untuk memegang tabung reaksi ketika dipanaskan. Berikut ada mortal dan alunya. Di sini berguna untuk menggerus dan menghaluskan bahan kimia padat. Baik anak-anak, di dalam laboratorium tentu ada bahan kimia, sifat dan simbolnya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang simbol-simbol yang ada di bahan kimia. Seperti contohnya di sini ada gambar tengkorak, artinya adalah beracun atau toksik. Contohnya adalah merkuri, gas klorin, sianida. Kemudian ada gambar ledakan, di sini artinya mudah meledak atau eksplosif. Contohnya amonium nitrat, nitroselulosa. Kemudian ada gambar api di sini, artinya mudah terbakar. Contohnya adalah dietil eter, keton, alkohol. Selanjutnya ada gambar seperti kipas ini. Ini sifat bahan kimia bersifat radioaktif. Contohnya uranium, plutonium. Kemudian ada seperti bola di sini, kemudian di atasnya ada api. Di sini disebut sebagai pengoksidasi. Contoh adalah kalium dikromat, hidrogen peroksida. Kemudian ada
gambar seperti huruf X yang di bawahnya ada N. Ini memiliki sifat berbahaya jika masuk melalui pernapasan, mulut, dan kontak dengan kulit. Contohnya adalah kloroform. Kemudian ada lambang yang lain, yaitu ada tabung reaksi, kemudian ada tangan di bawahnya di sini, artinya adalah bersifat korosif. Contohnya adalah asam nitrat, asam sulfat. Kemudian ada lambang seperti X di sini ya, tadi ada tapi di sini tidak ada N-nya di bawah lambang ini. Ini artinya adalah sifat bahan kimia menyebabkan iritasi. Contohnya adalah amonia, belerang dioksida. Kemudian ada lambang berikutnya, yaitu lambang pohon yang tidak ada daunnya dan juga ada ikan. Di sini artinya membahayakan lingkungan. Contohnya adalah perak nitrat dan raksa 2 klorida. Selanjutnya anak-anak, penanganan sampah dan limbah laboratorium serta keadaan darurat. Yang pertama adalah fine chemical, hanya dapat dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah jika tidak bereaksi dengan air, tidak eksplosif, tidak bersifat radioaktif, tidak beracun, dan komposisinya diketahui dengan jelas. Yang kedua adalah larutan basah. Sebelum dibuang larutan basah, kecuali alkali hidroksida harus dinetralkan terlebih dahulu. Kemudian larutan asam, sebelum dibuang larutan asam harus dinetralkan pada tempat dan prosedur sesuai dengan ketentuan laboratorium. Yang keempat adalah pelarut. Pelarut yang dapat langsung dibuang di saluran pembuangan adalah pelarut yang tidak mengandung halogen. Yang kelima, bahan mengandung merkuri. Pembuangan bahan yang mengandung merkuri seperti pecahan termometer merkuri, manometer, pompa merkuri harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Yang keenam, bahan radioaktif. Sampah radioaktif memerlukan penanganan khusus. Selanjutnya yang ketujuh adalah air pembilas. Air pembilas harus bebas merkuri, sianida, amonia, minyak, lemak, bahan beracun, dan bahan berbahaya lainnya sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Kemudian penanganan sampah dan limbah laboratorium yang lain, di sini ada petunjuk umum penanganan kebakaran. Yang pertama adalah jika nyala apinya kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan. Yang kedua, matikan sumber arus listrik atau gardu utama agar listrik tidak mengganggu upaya pemadaman kebakaran. Yang ketiga, lokalisasi api supaya tidak merembet ke arah bahan yang mudah terbakar lainnya. Yang keempat, jika api mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan api dengan pemadam api ringan. Segera panggil mobil unit pertolongan bahaya kebakaran terdekat. Yang kelima, bersikaplah tenang dalam menangani kebakaran dan jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang. Nah, anak-anak selama berada di laboratorium tentunya ada petunjuk hal-hal maupun larangan di sana. Yang pertama adalah membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Yang kedua, menggunakan kacamata pengaman atau penutup wajah. Yang ketiga, bagi yang menggunakan lensa kontak harus berhati-hati dan menjaga agar tidak ada bahan kimia yang masuk ke mata. Yang keempat, menggunakan sarung tangan apabila diperlukan. Kelima, selama bekerja di laboratorium harus menggunakan baju laboratorium dan harus dikancingkan dengan baik untuk melindungi diri dan mencegah kontaminasi pada baju yang digunakan. Bagi wanita berambut panjang diharuskan mengikat rambutnya
Kemudian dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Kemudian menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Kemudian pastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan bunsen. Kemudian pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Kemudian jagalah agar semua senyawa dan pelarut jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian. Jika terkena bahan kimia, bersikaplah tenang dan jangan panik. Kemudian apabila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar. Segera bersihkan bagian kulit yang mengalami kontak langsung dengan air bersih. Demikian pembelajaran kimia pada hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran kimia yang akan datang. Dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.